Orang ini menggunakan tali untuk mengikat batu. Lalu lemparkan batu ini ke dalam sumur. Ingin menggunakan percikan air itu untuk mencuci rambut. Dia melemparkannya ke bawah sekali dan sekali lagi. Tapi tetap tidak dapat air. Mungkin sudutnya kurang pas. Jadi dia langsung berdiri di atas sumur. Setelah batu itu dilempar ke bawah. Memang air sudah diterimanya. Tapi semuanya menumpahkan ke pantatnya. Karena ingin mendapatkan air untuk membasuh kepalanya. Dia mencoba lagi dan lagi. Siang hari tidak bisa. Kemudian lanjutkan untuk mencoba di malam hari. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu dengan cepat. Sekarang bukan hanya dia yang bisa tahu dengan jelas sudut ketika pancaran air melesat ke atas. Tetapi juga dapat melakukan semua jenis pose. Berdiri untuk mencuci, menggelengkan kepala untuk mencuci. Duduk untuk mencuci, berdiri terbalik untuk mencuci. Berdiri dengan satu kaki untuk mencuci, menari untuk mencuci. Bahkan dapat mengontrol jumlah air banyak atau sedikit. Pada saat yang sama kekuatan lengan semakin besar. Batu itu beratnya beberapa ratus pon. Dia bisa mengangkatnya dengan sangat lembut. Hari itu dia akhirnya mencuci rambutnya secara bersih. Tapi dia lupa. Wignya berwarna kuning. Dan di masa lalu, dia mengatakan seperti itu pada Sande. Saya seorang pemuda tapi dengan rambut putih. Oleh karena itu mengecat rambut menjadi hitam seperti ini. Melihat kapur yang dicat putih di dinding, dia membuat rencana. Jadi, pemimpin pagoda Sande. Saya sudah mencuci bersih kepala saya. Apakah bocah ini benar-benar menganggap Sande bodoh? Namun, tidak sulit untuk mengenalinya. Dibandingkan dengan saat dia baru saja di sini. Sekarang dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Sande melepas wignya. Pada saat yang sama, dia memintanya untuk memasang perancah bambu untuk seluruh pagoda Shaolin ini. Setelah pekerjaan selesai, Ak bisa mengajarinya Kungfu Shaolin. Karena dia ingin belajar Kungfu untuk membantu penduduk desa mendapatkan kembali keadilan. Jadi Ren Jie tidak punya pilihan yang lain. Dia hanya harus bersabar. Dia mencoba yang terbaik untuk membangun perancah bambu. Kadang-kadang dia diam-diam melihat orang lain berlatih latihan. Pada saat yang sama diam-diam belajar mereka. Tidak ada alat peraga untuk berlatih. Jadi dia menggunakan bambu untuk membuat alat sederhana. Setiap hari melihat, setiap hari berlatih. Di malam hari semua orang pergi tidur. Dia masih berlatih. Meskipun dia berlatih sangat keras sehingga lengannya berdarah menyakitkan. Tapi dia tetap tidak menyerah. Bahkan saat tidur. Dia semua memikirkan keterampilan yang telah mereka pelajari. Ketika melihat orang lain berlatih tendangan. Dia menggunakan tali untuk mengikat kakinya ke tiang bambu. Lalu satu sisi untuk menonton, sisi lain untuk berlatih. Ketika melihat orang-orang berlatih menendang kaki. Dia kemudian mengikat dua batang bambu di kakinya. Satu sisi bekerja, yang lain menendang kaki. Orang lain sedang berlatih menebang kayu. Maka dia akan memukul tiang bambu. Secara bertahap. Kecepatannya membangun perancah bambu semakin cepat. Padahal, dia sendiri tidak tahu sama sekali. Dalam keadaan tidak sadar secara tidak sengaja. Dia belajar banyak Kungfu Shaolin. Orang lain hanya dapat mempelajari satu jenis kungfu dari San Si Liu Fang. Dan dia melihat semuanya. Kungfu dari San Si Liu Fang. Pada saat yang sama, dia juga mempelajari semua kungfu dari San Si Liu Fang. Hari itu, dia akhirnya membangun semua perancah bambu. Perancah bambu San Si Liu Fang. Apakah Anda tahu berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk membangun ini? Telah membangun selama lebih dari setahun. Mengapa Anda membuat perancah bambu? Dibutuhkan lebih dari 1 tahun untuk membangun ini. Pemimpin pagoda, saya tidak malas. Saya membangun vertikal. Saya membangun horizontal. Saya membangun kiri. Saya membangun kanan. Saya berbaring telentang juga membangunnya. Saya berbaring tengkurap, juga membangunnya. Saya berbalik, juga membangun. Saya berdiri, juga membangun. Tapi Sande memintanya untuk melepas semua perancah.
Lalu bisa turun gunung. Apakah Anda bercanda? Katakan dengan jelas jika menyelesaikan perancah bambu ini. Maka akan mengajari saya kungfu. Sekarang, perancah sudah dibangun. Anda membuat saya melepasnya lagi. Juga ingin mengusir saya. Jadi Renjie berubah menjadi bajingan hendak mengambil tindakan buruk. Bersikeras bahwa dia harus belajar kungfu, akan pergi setelah itu. Sande tidak punya pilihan yang lain. Jadi dia mengambil tindakan dengan Renjie. Tetapi setiap gerakan Sande, Renjie dapat memblokirnya. Dalam proses penyelidikan terus-menerus, S menemukan Renjie mempelajari semua kungfu Shaolin San Si Liu Fang. Hanya saja dia sendiri tidak mengetahuinya. Jadi dengan paksa mengejarnya menuruni gunung. Faktanya, Sande sudah melihat akar kebijaksanaan Renjie. Tapi karena Renjie bukan murid Shaolin, oleh karena itu dengan sengaja membiarkannya. Gunakan batu yang dilemparkan ke dalam sumur untuk mendapatkan semburan air untuk mencuci rambutnya. Ambil kesempatan untuk melatihnya dalam teknik dasar. Selanjutnya biarkan dia membangun perancah untuk mempelajari kungfu dari San Si Liu Fang. Renjie kecewa kembali ke desanya. Menemukan orang-orang di desa ditendang keluar oleh pemilik pabrik pencelupan. Pada saat yang sama, bahkan ada orang yang dipukuli menjadi lumpuh. Melihat Renjie kembali, mereka semua sangat senang. Bergegas ke depan untuk menanyakan kungfu apa yang dia pelajari. Tapi dia bilang dia tidak belajar apa-apa. Orang bergigi bengkok ini dia tidak senang setelah mendengar ini. Lalu mulai menertawakannya. Renjie dengan marah meraih kerahnya dan melemparkannya beberapa meter jauhnya. Lalu berbalik dan pergi. Jika dia tidak bisa belajar kungfu, tidak mungkin bisa melempar seseorang sejauh ini hanya dalam sekejap. Jadi kenapa dia tidak mau mengakuinya? Jadi semua orang memutuskan untuk mencobanya sekali lagi. Hanya beberapa gerakan lembut. Dia bisa memukul penduduk desa dengan sangat menyakitkan sehingga mereka berteriak. Dan kali ini dia sendiri yakin bahwa dia telah belajar kungfu. Kemudian yang berikutnya, harus pergi menemukan pemilik pabrik pencelupan yang berpikiran jahat itu. Mendapatkan keadilan. Baru saja tiba. Diblokir oleh Antek pemilik pabrik pewarna. Tapi mereka tidak tahu. Renjie sekarang. Dia bukan lagi Renjie di masa lalu. Hanya beberapa gerakan lembut telah bisa mengalahkan Antek untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, juga memanfaatkan teknik perancah dipelajari di kuil Shaolin untuk mengencangkan tangan dan kaki-kaki tangan itu seperti orang yang mengikat babi. Lalu dia menanggalkan pakaiannya. Dia juga membawa cambuk bambu. Lalu katakan, mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus mengembalikan kepada para pekerja jumlah penuh yang telah Anda potong dari mereka. Kemudian sekelompok Antek lain berlari mengelilinginya. Mereka juga memiliki tongkat kayu di tangan mereka. Tapi hal-hal ini, untuk Renjie, dia sama sekali tidak menghormatinya. Dia melihat mereka dengan cara yang sama seperti ketika dia membangun perancah. Ikat masing-masing secara bergantian. Pemimpin melihat itu dan segera melarikan diri. Dan temukan pemilik pabrik pewarna jahat. Orang jahat ini sangat mirip dengan Aobai. Tidak heran dia begitu jahat. Selanjutnya, Renjie memimpin mereka untuk pergi ke depan sebuah rumah yang sedang dibangun. Sekelompok orang memegang bangku. Lakukan yang terbaik untuk mengejarnya. Renjie dengan cepat berlari ke tumpukan pasir. Sambil berlari, meraup pasir, segera mengalahkan semua Antek. Pemilik uang melihat ini dan mengambil bangku dan mulai menyerang. Siapa yang bisa memberitahu saya? Senjata macam apa bangku ini? Kaki kursi juga bisa berubah tanpa henti. Tapi di sekelilingnya adalah perancah. Saat bertarung, Renjie seperti ikan di air. Dia sangat baik sehingga kursi itu tersangkut di tengah perancah bambu. Kemudian terlihat seperti patung Buddha duduk di atasnya. Tapi pemilik uang masih tidak mau menyerah. Jadi dia terus melancarkan serangan ke pemilik uang. Tetapi pada akhirnya, pemilik uang masih tidak dapat melawan Renjie. Dia kemudian mengikat salah satu tangannya di belakang punggungnya.
Dan gantung dia terbalik. Bagian bawahnya penuh dengan batang kayu yang sangat tajam. Aku telah mematuhimu. Pemilik uang. Apakah Anda benar-benar patuh? Ya, telah patuh. Ini. Ingat ya. Anda harus membayar jumlah penuh 10% untuk para pekerja. Film berakhir di sini. Dari zaman dahulu hingga kini. Fakta bahwa pemilik yang buruk memotong upah pekerja dari pekerja. Dimanapun juga ada. Orang kuno menggunakan metode kekerasan untuk melawan kekerasan. Untuk mendapatkan keadilan untuk diri mereka sendiri. Tapi era kita berbeda sekarang. Jika Anda memiliki masalah yang sama, maka Anda sebaiknya pergi ke agensi masing-masing untuk melaporkan. Jika Anda suka, jangan lupa klik suka, komentar, dan ikuti ya. Sampai jumpa.